Baik, selamat datang di mata kuliah statistika bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan langkah-langkah untuk praktikum uji statistik ya. Dan uji statistik yang kita gunakan adalah Mann-Whitney dan Wilcoxon atau Mann-Whitney test dan Wilcoxon test. Jadi dua-duanya digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dengan skala data ordinal. Teorinya bisa Anda baca di modul. Jadi kalau hipotesis komparatif skala datanya adalah ordinal, nanti teknik ujinya menggunakan dua uji ini, Mann-Whitney atau Wilcoxon, tergantung komparatifnya berpasangan atau tidak. Nah, Mann-Whitney itu digunakan untuk komparatif yang tidak berpasangan dengan skala ordinal, sedangkan Wilcoxon digunakan untuk menguji hipotesis komparatif yang berpasangan dengan skala ordinal. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ya, mulai untuk praktikumnya. Anda siapkan atau Anda aktifkan aplikasi SPSS-nya, kemudian juga data yang akan digunakan. Nah, data yang kita gunakan untuk praktek kali ini adalah data yang kemarin sudah kita kirimkan dan Anda download ya. Itu data kita akan praktekkan Mann-Whitney dulu. Jadi ini data latihannya, ada macam-macam. Sekarang kita akan praktekkan Mann-Whitney dan Wilcoxon. Kita coba praktekkan Mann-Whitney dulu. Kita aktifkan datanya itu di SPSS ya. Kita buka SPSS-nya seperti ini. Aktifkan SPSS Anda. Kemudian kita buka file latihan untuk Mann-Whitney. Caranya kita klik di sini ya, open data dokumen. Kita klik, akan keluar data yang akan digunakan. Kalau tidak keluar, nanti Anda cari itu apa penyimpanannya di mana. Di masing-masing komputer tentunya beda-beda. Ini misalnya saya panggil data Mann-Whitney SAF ini ya. Kita open. Nah, seperti ini. Jadi ini yang menunjukkan ordinal adalah data ini. Ya, data tentang kelas atau stratifikasi atau kriteria. Jadi ada tinggi, rendah, sedang. Nah, kita lihat ini data tentang apa? Jadi ini tingkat ekonomi. Ya, data tentang ekonomi itu skalanya ordinal. Maksudnya adalah penelitian ini akan melihat apakah tingkat ekonomi keluarga itu berpengaruh terhadap masa tubuh ya anggota keluarganya, antara orang yang ekonominya rendah, orang yang ekonominya tinggi, atau orang yang status ekonominya sedang. Nah, ini ordinalnya di sini. Dan ini tentunya berasal dari responden atau sampel yang berbeda. Jadi ada kelompok responden dengan status ekonomi tinggi, ada kelompok responden dengan status ekonomi rendah, ada kelompok responden dengan status ekonomi sedang. Ya, nah ini akan kita uji menggunakan Mann-Whitney. Karena apa? Karena hipotesisnya komparatif, membandingkan atau melihat perbedaan antara orang atau kelompok masyarakat dengan status ekonomi yang tinggi, sedang, dan rendah. Dan itu komparatifnya tidak berpasangan karena kelompoknya berbeda, sampelnya berbeda. Kemudian skala datanya adalah ordinal karena menunjukkan tingkatan. Nah, langkah-langkah untuk uji Mann-Whitney itu bagaimana? Ya, kita mulai saja. Anda klik analyze, ya, klik analyze. Kemudian pilih non-parametric test, ya, non-parametric test. Kalau yang menggunakan SPSS 21 ke atas, di sini masih ada pilihan lagi legacy dialog ya, ini turun lagi ke bawah, legacy dialog. Kemudian Anda pilih two independent samples. Ini ya. Two independent samples. Jadi klik analyze, pilih non-parametric test. Kalau belum muncul two independent samples, itu arahkan kursor ke legacy dialogs, kemudian pilih ya two independent samples, kemudian klik di situ. Kita klik sehingga muncul tampilan seperti ini.
Untuk seperti ini, nanti ada dua variabel yang harus kita masukkan ke kotak yang berbeda-beda ya, seperti kemarin waktu di tes itu ya. Nah, cara masukkannya gimana? Untuk yang body mass index, massa tubuh, ini kita masukkan ke tes variabel sebagai variabel terikatnya. Kemudian tingkat ekonomi, karena tingkat ekonomi tadi kan memang ada kriterianya ya, ada tinggi, rendah, dan sedangnya, maka tingkat ekonominya ini dimasukkan ke grouping variabel. Ya, grouping variabel. Kita klik di sini grouping variabel, kita klik di sini. Kemudian di sini masih ada tanda tanya di grouping variabel sehingga belum ada kodenya. Nah, ini kita isi dengan kode. Caranya apa? Caranya bagaimana? Dengan klik ini, define groups-nya ini. Ya, define group-nya ini kita klik. Kemudian pada grup 1 ketikkan angka 1, grup 2 ketikkan angka 2. 2 ya. Kemudian klik continue. Sudah, di sini sudah ada kelasnya ya, kelompok kelasnya. Nah, di test type di sini jangan lupa centang ya, atau aktifkan main Whitney U atau main Whitney U test ya, main Whitney U. Ini dicentang. Kalau sudah, ini berarti sudah selesai untuk perintah analisisnya. Tinggal kita klik OK dan kita lihat hasilnya. Oke, dan kita lihat hasilnya. Di sini akan muncul dua tabel ya, ada dua tabel, yaitu tabel ranknya dan tabel statistiknya. Yang kita gunakan adalah tabel statistiknya di sini. Di sini. Nah, yang kita baca yang mana? Yang merupakan nilai P atau P-value itu adalah yang paling bawah. Asymptotilnya ini. Berapa asymptotilnya? Ini adalah 0,071. Ya, 0,071. Nah, ini artinya apa? Artinya dengan nilai P sama dengan 0,071, berarti dia lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari alfa 0,05. Nah, artinya apa? Sehingga bisa disimpulkan karena p-value adalah 0,071 itu lebih besar dari alfa 0,05, artinya bahwa tidak terdapat perbedaan ya antara orang yang tingkat ekonominya tinggi maupun rendah dengan massa tubuhnya. Atau bisa dikatakan juga ya, nanti tergantung rumusan hipotesis ya, bahwa tingkat ekonomi itu tidak berpengaruh terhadap indeks massa tubuh seseorang. Ya, mau ekonominya rendah, mau ekonominya tinggi, mau ekonominya sedang, itu body mass index-nya itu tidak berbeda. Artinya bukan ada orang yang ekonominya rendah tapi body mass index-nya malah bagus, massa indeks tubuhnya malah bagus. Sebaliknya orang ekonominya tinggi tapi body mass index-nya malah tidak bagus, artinya seperti itu. Jadi ini kesimpulan dari hasil uji ini adalah P sama dengan 0,071 itu lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh. Itu intinya seperti itu untuk hasil uji yang pertama ini, map ini. Nah, silahkan Anda coba lagi, Anda perhatikan ya. Jadi untuk tabel hasilnya yang kita baca adalah hasil tabel tes statistik, yaitu asymptotik atau p-value-nya adalah ini 0,071, sehingga tidak ada pengaruh atau tidak terdapat perbedaan. Kesimpulan itu Mann Whitney untuk hipotesis komparatif yang tidak berpasangan dengan skala ordinal. Nah, sekarang kalau sudah bisa mengikuti semuanya ya, akan saya lanjutkan
ke yang Wilcoxon. Ya, kita exit dulu ini ya. Kita sekarang lanjutkan yang Wilcoxon ya, dimana kalau yang namanya Wilcoxon itu adalah untuk menguji hipotesis komparatif dengan skala ordinal tapi yang berpasangan. Nah, bagaimana caranya? Kita panggil dulu data latihan Wilcoxon-nya. Ya, ini mana data ini Wilcoxon ya. Kita panggil, kita buka. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Wilcoxon itu langkah-langkahnya sangat sederhana, hampir sama dengan yang tadi ya. Ini klik analyze ya. Kemudian pilih non parametric test ya. Kalau belum ada pilihan, kalau mau munculnya seperti ini, berarti kita harus arahkan kursor ke legasi dialog seperti yang tadi. Kemudian kita pilih to related sample, karena adalah sampelnya berpasangan, related ya. Klik di sini, related samples, sehingga kita klik di sini. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya ya, akan muncul seperti ini. Ini sudah tercetak. Nah, kita masukkan dua data itu. Jadi ini data ini, penelitian ini adalah tentang pengaruh ya, pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan seseorang, di mana pada sekelompok orang itu atau pada responden itu diteliti ya, sebelum penyuluhan itu tingkat pengetahuannya bagaimana, dan sesudah penyuluhan tingkat pengetahuan bagaimana. Apakah penyuluhan itu berpengaruh terhadap tingkat pengetahuannya, atau apakah terdapat perbedaan tingkat pengetahuan seseorang sebelum dengan sesudah diberikan penyuluhan. Nah, penelitian seperti ini yang dimaksud dari data ini adalah penelitiannya seperti itu. Sehingga di sini letak komparasinya di mana? Komparasinya adalah pre penyuluhan, sebelum penyuluhan, dengan post penyuluhan atau setelah penyuluhan. Nah, kemudian letak berpasangannya di mana? Berpasangannya adalah karena ini data yang diambil adalah pre dan post, di mana orangnya adalah, kelompok orangnya adalah sama. Jadi satu kelompok orang, satu kelompok masyarakat, datanya diambil dua kali, sebelum penyuluhan dan sesudah penyuluhan. Inilah yang dimaksud berpasangan. Ya. Dan skalanya ordinal, karena itu dikategorikan baik, cukup baik, tidak baik, dan seterusnya. Nah, baik, kita lanjutkan di sini. Untuk itu, kita langsung masukkan kedua variabel ini ke kotak test pairs ini ya. Caranya gimana? Kita blok kedua-duanya, kita klik salah satu, kemudian shift ya, seperti ini. Kemudian dua-duanya sudah keblok, kita masukkan ke test pairs kotak ini. Kita klik tanda panah ini, klik, sehingga di sini sudah terisi variabel 1, variabel 2 sudah terisi secara otomatis ya. Penempatannya tidak perlu perhatikan, itu otomatis akan menempatkan di sini. Kemudian di test type-nya ini jangan lupa diaktifkan Wilcoxon-nya. Kalau sudah perintah analisisnya sudah selesai, kita tinggal klik OK dan lihat hasilnya. Kita klik OK. Nah, hasilnya ini ada dua tabel ya, sama dengan yang tadi, tabel rank dan tabel tes statistik. Yang kita gunakan mana? Yang kita gunakan adalah tabel tes statistiknya ini. Nah, mana nilai p-value-nya? P-value-nya itu ya signifikansinya, yaitu asymptotilnya itu berapa besarnya? 0,001. P sama dengan 0,001. Artinya P ini adalah lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan responden antara sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. Atau bisa juga kita mengatakan bahwa penyuluhan itu mempengaruhi tingkat pengetahuan responden. Mudah sekalian untuk tes Wilcoxon-nya ya. Yang penting kita tahu bagaimana cara menginterpretasikan. Saya rasa itu ya langkah-langkah untuk uji statistik menggunakan SPSS, baik uji Mann-Whitney maupun Wilcoxon. Silahkan
Anda mencoba lagi menggunakan data yang sudah ada, yang kemarin sudah Anda download. Ya, langkah-langkahnya secara tertulis bisa Anda lihat di modul statistik diferensial. Baik, saya rasa cukup dari saya. Selamat mencoba dan sukses selalu buat kita semua ya. Terima kasih.